Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Ketika berdoa, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Hari ini Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah atau sederhana dengan tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Peserta didik dapat menuliskan saran, penyelesaian masalah, atau sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga serta berkaitan dengan tubuh yang sehat. Peserta didik dapat menyebutkan dan menceritakan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Hari ini kita akan belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Di subtema pertama, kewajiban dan hakku di rumah di pembelajaran pertama. Nah, kita akan belajar di pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyari. Nah, di sini kalimat saran yang ditemukan yaitu kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, ini adalah saran yang ditemukan pada teks kasih sayang di rumah. Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Jadi anak-anak bisa memberikan saran dan memberikan kritikan kepada orang lain ya. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di sini keadaannya
Si Siti itu mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu, ya. Lalu keadaan yang kedua itu mendapat perawatan ayah ibu. Nah, sarannya berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawat. Keadaan yang ketiga itu mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Sarannya manfaatkan waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Lalu keadaannya dapat bercerita kepada ayah ibu. Sarannya berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Keadaan yang selanjutnya mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Sarannya belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Dan yang keadaan terakhir yaitu mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Sarannya mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik, ya, atau berkata-kata yang sopan. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, di sini ada jumlah hari belajar. Ya, tadi 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. Nah, di sini kita akan belajar 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, di sini jumlahnya sudah diketahui yaitu 365. Nah, di sini hari belajar di sekolah itu berjumlah 250. Nah, supaya hasil yang jumlahnya 365, maka 250 ditambah 115, ya. Jadi 365. Nah, yang selanjutnya di sini hari belajar di sekolah yaitu jumlahnya berapa? 200 hari. Nah, 200 ditambah berapa ya supaya hasilnya 365? Nah, ini dia. 365 dikurang 200 hari, ya, sama dengan 165 hari, ya. Nah, yang selanjutnya hari belajar di sekolah itu jumlahnya 260 hari. Nah, supaya jumlahnya menjadi 365, caranya 365 dikurang 260, ya, jadi 105 hari. Lalu yang selanjutnya hari belajar di sekolah. Nah, di sini Miss menulis 270. Nah, 270 ditambah berapa supaya hasilnya 365 hari? Ini dia caranya. 365 dikurang 270. Nah, di sini 5 dikurang 0 yaitu 5. 6 dikurang 7 itu berapa? Ya, kita kasih 9. Ya, karena dia kan minjem nih di sini. Ya, jadi ini 16 dikurang 7. Berapa nih? 9, ya. Nah, setelah dipinjam, ini kita coret angka 3-nya lalu diubah menjadi angka 2 karena sudah dipinjam 1 oleh angka 6. Nah, selanjutnya 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau tidak ada hasilnya. Maka 270 ditambah 95 hasilnya 365. Nah, yang terakhir hari belajar di sekolah itu 300 hari. Nah, untuk hari belajar di rumahnya berapa? Ini dia caranya. 365 dikurang 300, ya. 5 dikurang 0 yaitu 5, 6 dikurang 0 sama dengan 6, 3 dikurang 3 sama dengan 0, ya. Jadi 300 ditambah
365. Maka hasil jumlah hari belajar di sekolah dan di rumah yaitu 365 ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke subtema 1 di pembelajaran kedua. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Nah, di sini ada 4 gambar nih anak-anak ya. Sudah lihat? Nah, di sini ada berangin, lalu hujan, lalu panas dan gelap. Nah, situasinya kan seperti ini. Nah, di sini mereka menggunakan pakaian seragam. Apakah cocok dengan situasi yang ada dengan pakaiannya? Nah, di sini kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman. Misalnya, saja saat hujan kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kepanasan. Nah, demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutuk yang dapat menyebabkan gatal gigi. Bersyukur memiliki pakaian, manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas. Di sini ada 5 kewajiban ya. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Lalu kewajiban yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Lalu kewajiban yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Kewajiban yang keempat, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Haknya, Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Lalu yang kelima, kewajiban Siti mencuci bajunya bila kotor. Haknya, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Nah, di sini
Siti mengajarkan kita untuk berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Misalnya, pakaian untuk bermain ya. Jadi, seragam sekolah itu bukan untuk bermain tetapi untuk pergi ke sekolah. Lalu seragam sekolah itu digunakan bukan untuk tidur ya. Jika untuk tidur anak-anak bisa menggunakan piyama atau pakai baju yang nyaman digunakan saat tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang mereka peroleh dari orang tua. Karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita. Pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Nah, dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita juga menjadi nyaman ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pakaian yang kita peroleh. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh menjadi tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Nah, di sini sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Nah, ini adalah 5 cara istirahat ya yang biasa dilakukan nih. Nah, yang pertama, memaksimalkan tidur siang. Maksudnya, anak-anak jangan terlalu lama tidur siangnya. Ya. Lalu yang kedua, duduk santai di teras rumah. Nah, itu bisa ya. Lalu Miss itu mendengarkan musik. Nah, supaya rileks, lalu pikiran menjadi tenang. Lalu yang keempat, melihat pemandangan di sekitar rumah. Nah, seperti melihat pohon hijau ya. Lalu yang kelima, duduk santai di bawah pohon rindang seperti gambar yang kita lakukan tadi. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Nah, di sini kewajibannya yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Jadi kita harus membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya, tidak hanya belajar saja. Lalu yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Yang keempat, menggunakan pakaian tidur ya atau piyama. Lalu yang kelima, merapikan kembali tempat tidur ya setelah kita bangun tidur siang. Nah, di sini setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, berikut adalah kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Memiliki tubuh sehat, kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat, namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu
sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuh sehat? Nah, yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Nah, di sini masalahnya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Karena menjaga kesehatan tubuh itu tidak gampang ya. Tuliskan atau sebutkan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Jadi seperti biasa, setelah bangun tidur sebaiknya langsung minum air putih ya. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang. Bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, dan 2.000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, di sini ada banyak kentang yang dijual, banyak kentang untuk di rumah. Nah, jumlah kentang ya. Nah, di sini sudah diketahui ya jumlah kentangnya ya. Jumlah kentangnya. Nah, ini jumlah kentangnya 1.000. Nah, supaya hasilnya 1.000, banyak kentang yang dijual itu berapa dan banyak kentang untuk di rumah itu berapa ya. Nah, di sini banyak kentang yang dijual yaitu 200. Nah, 200 ditambah berapa supaya hasilnya 1.000? Ini dia caranya seperti tadi. 1.000 dikurang 200 ya. Jadi banyak kentang untuk di rumah itu berjumlah 800. Untuk yang kedua, jumlah kentangnya 1.200. Nah, kita cari dulu nih banyak kentang yang dijual. Ya, banyak kentang yang dijual itu 1.000. Nah, caranya 1.200 dikurang 1.000 sama dengan 200. Jadi banyak kentang untuk di rumah yaitu berjumlah 200. Lalu yang ketiga, banyak kentang yang dijual. Nah, di sini banyak kentang yang dijual yaitu ada 300. Ya, coba caranya seperti apa ya? Nah, di sini 1.300 dikurang 300. Jadi jumlahnya 1.000. Ya. Nah, untuk yang keempat, banyak kentang yang dijual itu sejumlah 800. Nah, caranya 1.500 dikurang 800. Hasilnya adalah 700. Nah, untuk banyak kentang yang dijual yang terakhir yaitu 750. Ditambah berapa supaya hasilnya menjadi 2.000. Nah, ini dia caranya. 2.000 dikurang 750. Hasilnya 1.250. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Kesimpulan untuk pembelajaran di tema 4 di subtema pertama di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga yaitu anak-anak dapat membuat kalimat saran dan menyampaikan saran ya. Lalu mengetahui perbedaan saran dan kritik ya. Kalau saran itu sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
Sedangkan kritik yaitu sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Lalu anak-anak dapat mengetahui arti dari kewajiban dan hak. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan hak sesuatu yang harus kita terima. Itu bedanya ya. Lalu anak-anak mengetahui rasa syukur dengan apa yang dimiliki. Nah, rasa syukur yang kita miliki adalah memiliki pakaian ya, supaya melindungi kita dari sinar matahari, lalu dari hujan, dari serangga ya. Lalu mengetahui cara beristirahat dan kewajiban yang berhubungan dengan istirahat di siang hari. Nah, tadi kewajibannya apa tuh? Anak-anak harus mencuci tangan dan kaki sebelum tidur siang, lalu membersihkan atau merapikan tempat tidurnya setelah tidur siang ya. Lalu melakukan doa sebelum dan sesudah tidur siang. Lalu mengetahui masalah yang terjadi jika tidak yang sehat. Nah, masalahnya apa tadi anak-anak? Ya, masalahnya itu akan sakit ya. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki tubuh yang sehat, berarti kan kita akan sakit. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu tadi minum air putih ya. Nah, yang terakhir menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah ada atau sudah ditentukan. Jadi anak-anak kita kira-kira jika hasilnya 1000, jumlahnya itu berapa ditambah berapa ya? Misalnya 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran di tema 4. Tema pertama, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Tetap semangat belajar. Bye-bye.